Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas tentang teknik industri. Jadi aku sebagai mahasiswa teknik industri banyak mendapatkan atau banyak menemukan statement-statement atau pernyataan, bisa itu di media sosial, di artikel-artikel, atau pertanyaan-pertanyaan sesama mahasiswa teknik industri gitu. Jadi mahasiswa teknik industri, teknik industri itu dikenal dengan mempelajari banyak hal, banyak bidang ilmu begitu ya. Jadi di tengah persaingan di dunia pekerjaan yang semakin kompetitif, banyak orang menganggap bahwa untuk bisa memenangkan persaingan kerja, seseorang harus menjadi spesialis di satu bidang tertentu. Anggapan ini nggak salah juga menurutku, tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Khususnya jika kita berbicara tentang jurusan teknik industri. Teknik industri kerap kali dipandang mm, mempelajari hal yang tidak spesifik begitu ya. Banyak ilmu mulai dari ilmu manajemen, ergonomi, statistik, logistik hingga kimia dan lain sebagainya. Jadi tidak jarang juga lulusan teknik industri merasa bahwa dia berada di posisi abu-abu, tidak sepenuhnya ahli pada bidang tertentu, tetapi banyak mengetahui bidang-bidang ilmu dari berbagai sisi begitu. Akibatnya selalu atau terkadang gitu muncul keraguan apakah akan mampu bersaing dengan mereka yang lebih spesifik keahliannya begitu. Jadi hal ini juga sering menjadi kekhawatiran kami bagi khususnya mahasiswa teknik industri, bagaimana nanti kami bekerja pada posisi yang strategis dengan bidang keilmuan yang luas, tapi tidak satupun kita ataupun kami ataupun saya ataupun aku begitulah pelajari secara mendalam. Jadi pasti akan kalah dengan lulusan teknik mesin, teknik logistik, teknik sipil serta lulusan teknik lainnya, engineering lainnya yang lebih spesialis ke bidang ilmunya begitu. Pertanyaan ini memang wajar, namun pada video ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Oke, kita akan mulai dengan keberagaman itu bukan kelemahan ya. Keberagaman ilmu dalam teknik industri itu bukan tanda kurangnya spesialisasi, justru sebaliknya. Teknik industri adalah spesialis di dalam mengelola keberagaman begitu. Aneh juga ya, spesialis tapi keberagaman. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam. Alih-alih mendalami suatu bidang hingga ke akar-akarnya, tetapi apa ya, mempelajari banyak bidang begitu. Teknik industri itu mendalami apa yang namanya hubungan antar bidang gitu. Ini kalau boleh saya ibaratkan, misal di sini gini aja, ini teknik mesin misalnya, ini teknik logistik, teknik kimia, teknik apa lagi ya, teknik sipil, teknik pertambangan, bilang deh ini, inilah kita ibaratkan teknik tadi semua, kelima teknik misalnya, dan teknik-teknik lainnya, tapi jari saya nggak cukup gitu untuk menggambarkan semua teknik di sini ya kan. Inilah teknik industri. Ini teknik industri di sini dia berperan sebagai center untuk menghubungkan untuk teman-teman di teknik sipil, teknik logistik dan teknik lainnya dapat bekerja sama begitu. Jadi pada suatu industri kan nggak mungkin diisi dengan teknik logistik doang, nggak mungkin diisi dengan teknik mesin doang gitu ya. Jadi peran teknik industri di situ adalah mengkoordinasi teman-teman teknik yang lain ini supaya dapat bekerja sama. Eh, Teknik logistik kerjanya ini di jam ini dan lain sebagainya. Pokoknya menciptakan sistem lah. Yang sistem itu akan dijalankan oleh teman-teman teknik ini sehingga semua teman-teman teknik tadi dapat bekerja secara efektif, efisien dan mencapai produktivitas yang tinggi begitu. Nah, teknik industri itu kan berfokus pada perancangan. Nah, di situ dia merancang sistem untuk
teman-teman teknik tadi semua. Kalau misalnya tadi teknik logistik, dia membantu teknik logistik ini untuk apa ya, eh, distribusi bahan baku, distribusi produk jadi misalnya, dan lain sebagainya lah. Nah, selain itu teknik industri juga berfokus pada peningkatan peningkatan suatu sistem yang peningkatan suatu sistem yang sudah ada. Ditemukan suatu masalah atau keadaan tertentu itu kurang efektif atau kurang efisien gitu. Iya om. Iya, di sini aku tidur om. Nah, teknik industri juga berfokus pada peningkatan atau improvement begitu. Jadi, ketika sudah ada sistem lama misalnya, dan pada sistem itu ditemukan ketidakefisienan, ketidakefektifan, itu nggak maksimal begitu produktivitasnya. Nah, di situ peran teknik industri untuk memecahkan masalah pada sistem yang kurang produktivitasnya tadi begitu. Jadi ada satu lagi teknik industri juga apa namanya, berfokus pada instalasi. Nah, di sini instalasi menunjukkan kemampuan untuk pendefinisian langkah-langkah yang dibutuhkan untuk instalasi terhadap suatu rancangan sistem begitu. Instalasi itu memaksa teknik industri tadi, mahasiswa ataupun lulusan-lulusan teknik industri untuk berpikir jauh ke depan, merancang konsep dan sistem yang tidak hanya efisien tadi, tapi ini akan sustainable, akan relevan untuk beberapa tahun ataupun waktu ke depan begitulah. Jadi karena tadi dia tugasnya adalah membuat sistem, merancang sistem, pasti yang terlibat pada sistem itu juga banyak. Ada teknik logistik seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada teknik logistik, ada teknik kimia, ada teknik logistik, ada teknik mesin, dan teknik-teknik yang lainnya. Nah, di situ tujuannya supaya dia bisa merancang sistem yang baik, yang efisien, yang efektif. Dia eh, harus mengetahui dulu variabel-variabel apa nanti yang berpengaruh pada logistik, berpengaruh pada mesin begitu. Jadi tidak apa ya, anggapan bahwa hmm, gimana ya, teknik industri itu kan apa ya, mempelajari banyak ilmu. Nah, di situ kan kadang ditafsirkan bahwa ketika dia mempelajari banyak ilmu, banyak keahlian, jadi dia gampang untuk bekerja di mana saja begitu. Bisa bekerja di rumah sakit di bidang kesehatan, bisa bekerja di bank, bisa bekerja di industri dan lain sebagainya. Jadi memang betul teknik industri dapat bekerja di mana saja, tetapi di mana saja itu tugasnya untuk merancang sistem. Nah, pada rumah sakit pun kan pasti membutuhkan sistem beroperasinya rumah sakit itu, kapan karyawan berganti shift, kapan apa ya, kapan dilakukan pembersihan rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, di sini terkadang teman-teman mahasiswa teknik industri ataupun teman-teman yang keluar itu menganggap tujuannya itu misalkan apa ya, teknik industri juga belajar manajemen. Nah, ketika nanti lulus, dia pekerjaannya bisa hal-hal yang bersangkutan dengan manajemen begitu. Jadi, nah, teknik industri juga belajar tentang algoritma dan pemrograman itu terkait dengan coding-codingan. Nah, di situ nanti anggapannya teknik industri pada saat lulus itu bisa bekerja di bidang IT. Nah, di situ menurut saya anggapan yang kurang tepat begitu. Jadi tujuannya dia mempelajari banyak ilmu tadi bukan untuk supaya nanti dia bekerjanya bisa di bidang apa saja dan di industri mana saja ataupun di tempat mana saja begitu. Bukan seperti itu.
Jadi tujuannya tadi untuk merancang sistem tadi, dia mempelajari banyak hal untuk bisa merancang sistem yang efektif, efisien dan produktivitasnya tinggi begitu. Oke, mungkin cukup lah ya. Oke lah, kita gas. Cukup.